Salam. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat untuk materi hari ini. Saya unmute dulu ya nak ya. Sementara saya unmute dulu. Iya Pak. Oke. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua. Kalau kemarin sudah menentukan cara menggambar persamaan garis lurus, untuk materi hari ini kita akan bicara tentang gradien. Oke. Nah, kita akan bicara gradien atau kemiringan di sini. Ya. Gradien atau kemiringan itu disingkat huruf M. Ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Panik kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan gradien melalui satu titik. Nanti yang kedua adalah siswa dapat menentukan gradien melalui dua titik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan gradien yang sejajar. Nah, itu yang keempat, nanti siswa dapat menentukan gradien saling tegak lurus. Oke, kita materi yang pertama. Gradien melalui satu titik. Gradien itu apa sih? Gradien itu kemiringan sebuah garis. Nah, saya stop dulu biar punya bayangan. Nah, di sini nah. Gradien itu kalau saya misalkan ini kalian saya gambar, ini ada persamaan, ada koordinat. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, gradien itu yang ini. Kalau ini kemarin kalian sudah menggambar sebuah garis lurus. Ini yang dimaksud gradiennya. Atau M. Gradien. Nah, ini yang dimaksud gradiennya. Nah, kita akan lagi mau membahas masalah yang ini. Kemiringan sebuah garis. Boleh di sini, boleh gambarnya nanti seperti ini, boleh gradien kemiringannya seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan kemiringan garis ini yang kita akan bahas. Oke, ini punya bayangan sedikit. Nah, saya ke Farel. Oke, gradien melalui satu buah titik. Nah, di sini ada, misalkan ini ada garis. Kalau ini adalah buah segitiga, segitiganya adalah A, B, C. Nah, garis AB ini adalah letaknya di sumbu X, nah, mendatar. Yang ini adalah sumbu Y. Nah, rumusnya adalah, kalau melalui sebuah titik, rumusnya adalah M gradien sama dengan Y per X. Nah, ini berarti Y dibagi dengan X. Itu gradien melalui satu buah titik. Contohnya seperti ini. Tentukan gradien yang melalui titik A 3,2, B-nya negatif. Yang nomor 2 adalah negatif 4,2. Penyelesaiannya gini. Misalkan nomor 1 A-nya 3,2. Nah, 3 ini adalah sebagai sumbu X.
kemudian Y-nya adalah 2 ini adalah sebagai sumbu Y. Maka gradiennya adalah rumusnya adalah M Y per X. Nah, berarti Y-nya adalah 2 per 3. Itu gradiennya. 2 per 3. Oke, sekarang nomor 2. Diketahui titiknya adalah B-nya adalah negatif 4,2. Nah, negatif 4 ini adalah sebagai sumbu X. Kemudian, Y-nya 2 ini sebagai sumbu Y. Berarti gradiennya adalah M sama dengan Y per X. Y-nya adalah 2 per negatif 4. Atau kita bisa kecilkan menjadi ini dibagi 2 menjadi 1. Ini dibagi 2 menjadi 2. Berarti gradiennya adalah min setengah atau min 1/2. Itu gradiennya. Jadi yang kamu untuk melalui satu buah titik, saya ulangi. Rumusnya adalah MY per X yang ini. Nah, Y-nya yang mana? Kalau ada titiknya 3,2, berarti 3 ini sebagai X, 2 itu sebagai Y. Gradiennya adalah M sama dengan Y per X, berarti M sama dengan ini 2 per 3. Oke, paham ya, nak ya? Oke, saya lanjutin lagi. Contoh soal yang lagi. Tentukan gradien dari persamaan berikut. Kalau tadi menggunakan titik, sekarang sudah menggunakan persamaan. Contohnya, misalkan ada persamaan seperti ini. Y sama dengan 3X ditambah 2. Gradiennya berapa, Kak? Nah, persamaan itu rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, ciri sebuah gradien itu kalau sudah persamaannya Y sama dengan MX ditambah C, gradiennya letaknya ada di depan variabel X. Nah, kalau Y sama dengan MX C, berarti gradiennya adalah 3. Nah, ini gradiennya. Asal persamaannya sudah menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, ini gradiennya. 3. Nah, ini sini. Oke. Lanjut. Nah, ini 3. Nah, ini 3 ini didapat dari sini. Oke, nomor 2. Y sama dengan negatif 3/4X ditambah 5. Berarti gradiennya adalah negatif 3/4. Nah, ini. Karena Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien itu letaknya ada di depan variabel X. Nah, angka di depan variabel X adalah negatif 3/4. Sini. Oke, lanjut. Nah, ini gradiennya. Oke, contoh yang kedua, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, persamaannya saya ganti. Persamaan garisnya adalah 3Y sama dengan 4X dikurangin 2. Nah, persamaan 3Y sama dengan 4X dikurangin 2, kita rubah dulu persamaan tersebut menjadi Y sama dengan MX plus C yang ini. Caranya bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini dirubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Caranya adalah Y sama dengan 4X ini dibagi dengan 3 yang ini. 3 pindah ruas menjadi bagi. Dikurangin 2/3. Nah, persamaan Y sama dengan 4X dikurangin 2/3 ini sudah sama dengan Y sama dengan MX plus C yang ini.
Berarti gradiennya adalah 4/3. Yang ini. Oke, lanjut. Negatif 4Y sama dengan 6X dikurangin 2. Nah, persamaan ini juga harus dirubah dulu menjadi Y sama dengan MX plus C. Caranya bagaimana? Y sama dengan 6X ini, 6X. Negatif 4-nya karena kali pindah menjadi negatif 4. Dikurangin 8 per negatif 4. Nah, kita kecilin. Ini dibagi 2 semuanya. Dibagi 2 menjadi 3. Dibagi 2 menjadi 2. Nah, 8 per negatif 4 adalah 2. Min dikali min plus ini. Maka gradiennya adalah M sama dengan 3/2. Oke, itu cara menentukan menentukan gradien berdasarkan menggunakan soalnya persamaan garis lurus. Saya lanjutin. Oke, silakan dinyalain sebelum masuk ke gradien titik 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak, untuk persamaan garis menentukan gradien 1. Ada yang belum paham? Paham ya, Nak ya? Iya, paham, Pak. Mudah. Paham ya? Aduh, pusing cu. Saya ulangin sedikit. Paham, Pak. Oke ya. Ya, misalkan Gak mudeng. sedikit. Aku beletik. Udah, mute dulu, Pak. Mute, Pak. Unmute aja, unmute. Sedikit ya. Kalau ada soal seperti ini, Deh, cepat berisik apa? Orang kedengeran ini gua. Oh nih ya, Lang ya. Biskuit ya, Lang ya. kira-kira gradiennya berapa, Nak, ini, Nak? 5. Saya jangan mudeng, Pak. Tadi Bapak jelasinnya. Tuh, Pak. Saya Ayo. Bikin halu, nggak pernah tenang orang ini ya. Siapa yang masih belum paham cara menentukan gradien 1 buah titik? aku. Yang nggak paham di mananya? Aku. Iya. Di Banyak, Pak. Nggak paham saya, Pak. Yang belum paham gimana? Di rumusnya nggak paham. Oke, Nah, ini, Nak. Ya benar, Gradien. Musa nggak paham. Oke, gradien 1 titik ini rumusnya adalah Y M sama dengan Y per X. Kalau dalam sebuah gambar, Y-nya itu adalah yang tegak ini. Kalau yang X-nya adalah yang mendatar. alas, ini mendatar. Itu alasnya boleh. Itu Y Alas boleh kan? X. Oke, Misalkan, contoh, saya sedikit oke. Kalau ada gambar seperti ini, Y-nya berapa, Nak? Y-nya 2, Pak. Y-nya 2. Oke, ini adalah sebagai Y. X-nya berapa? 3. X-nya 3 ya. Ini X-nya. Berarti M-nya adalah berapa M-nya? Y per X, ya kan? M-nya 2/3. 2/3. Itu aja. Oh, ya, Pak, ya, paham. Oke ya, paham ya? Kalau misalkan soalnya dalam bentuk soal kayak gini. 4,2. Ini sebagai huruf apa, Nak? Ini sumbu apa? Apa? Yang ini sumbu apa? Yang ini sumbu E. Yang ini sumbu
Y. Y. Berarti M-nya berapa? 4/2. X kali 2/4. X per Y. 2/4. 2/4. Soalnya ngasal, Iya, Pak. iya. Gitu. Paham, Pak. Oh Ya. iya, paham. Paham ya? Iya, Iya, Oke. paham, Pak, paham. paham, Pak. Cuma gini doang. Oke, lanjut. Misal lagi saya ulangin. Kalau soalnya seperti ini, tentukan Y sama dengan 3X ditambah 5. M-nya berapa, Nak? Iya. Rumusnya tadi adalah Y sama dengan 3. MX plus 2, Pak. T. M-nya berapa? 2. 8. M-nya 3. Enggak. 3. Oh iya, 3 ya. Ini loh, Nak. M-nya ada di sini. Maksudnya dari mana Pak dapat 3 5? Nah, ini dapat 3-nya di sini. Ngasal, Pak. Lagi-lagi. Y sama dengan Yang 5. setengah X ditambah 2 misalkan. Berarti M-nya berapa? M-nya 3. 3 dari mana? M itu 1/2. 1/2. Nah, M Ngasal, Pak. itu Bunda, HP-nya di mana? M X itu ada buat A. M-nya di sini, Nak. Ini cirinya M. Ada di depan huruf X, itu M. Itu lagi misalkan. M itu adalah Y. Y sama dengan negatif 5 X dikurangin 2. Berarti M-nya berapa? Ngasal. Ini min 5. Negatif 5. Oke. Iya, negatif 5 maksudnya. Itu M-nya. Jadinya cirinya adalah M-nya itu adalah selalu di depan huruf X ini. Iya, Pak. Nah, ini M. Paham. Nah, Oh, ini M. Ini selalu M. gitu, Pak. Itu. Lu udah banget anjing. Oke ya. Woi, itu siapa yang gambar-gambar, oi? Nanti Gak ada saya akhlak anjir. Meresahkan banget nih. Gak ada akhlak anjir. Lagi Apa sih? Apa sih? udah saya off dulu lagi. Oke, saya lanjutin materinya yang kedua. Sekarang materi yang kedua adalah gradiennya melalui 2 titik. Ya, 2 titik. Tolong kalau saya nanti saya yang bikin oret-oretan saya keluarin, nggak bisa masuk lagi loh, Nak. Akan ketahuan dari Aja, saya. Pak. Saya kick, Yang kalian cara nggak masuk lagi. Saya tutup akun kalian nggak bisa masuk kelas daring. Ayo lo, siapa tuh yang coret-coret? Oke ya. Ayo. Dari sini ketahuan. Nah, Pak, aku kebelet, Pak. dari sini ketahuan. Wah, salahin parah Oke. banget emangnya. Saya lanjutin. Materi yang kedua adalah gradien melalui 2 titik X1, Y1, dan X2, Y2. Kalau tadi yang pertama adalah 1 buah titik, sekarang melalui 2 buah titik. Contoh, ini rumusnya. Kalau melalui 2 buah titik, rumusnya adalah Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Y2-nya dari sini. Kita ambil contoh, misalkan seperti ini. Tentukan gradien yang melalui titik 5,3 dan 4,6. Nah, kita tentukan dulu. Nah, ini sebagai X1. Yang depan itu pasti X. Kemudian yang ini sebagai Y1-nya, 3-nya. Kemudian angka 4 ini sebagai X2. 6-nya ini sebagai Y2. Nah, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Kita tinggal masukin. Y2-nya berapa? Adalah 6. Y dikurangin Y1-nya adalah 3. Kemudian per X2-nya adalah 4, dikurangin X1-nya adalah 5. Makanya di sini 6 dikurangin 3, dibagi 4 dikurangin 1. Berarti 6 dikurangin 3 adalah 3. Per 4 dikurangin 5, negatif 1.
Maka gradien 3 per negatif 1 adalah negatif 3. Ini adalah gradiennya. Jadi saya ulangin lagi. Pada saat menentukan ini, kalian tinggal menentukan dulu mana sih X1-nya, mana sih X2-nya, mana Y1 dan Y2-nya. Kamu tentukan. Saya ulangin. Di sini adalah 5 ini adalah sebagai X1. Ini adalah sebagai X2. Yang ini sebagai X3, X2, yang ini sebagai Y2. Nah, baru kemasukan ke dalam rumusnya. Rumusnya 6 dikurangi Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, 6 dikurangi 3, 4 dikurangi 5. Kemudian 3 per negatif 1 sama dengan negatif 3. Oke, contoh yang kedua. Negatif 5, negatif 4, dan 3,6. Kita tentukan dulu. Yang syarat yang pertama adalah menentukan mana sebagai X1-nya, mana sebagai Y1-nya, dan mana X2 ataupun Y2. Nah, negatif 5 ini sebagai X1. Kemudian negatif 4 Y1. 3 adalah sebagai X2 dan 6 adalah sebagai Y2. Rumusnya adalah Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Kamu tinggal masukkan ke dalam rumus ini angka-angka yang ada di sini. Oh, iya. Ya, dimasukkan. Nah, Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 6. Nah, dikurangin. Y1-nya adalah negatif 4. Nah, ini negatif 4. Per X2-nya berapa? X2-nya adalah 3. Nah, 3 ini. Dikurangin. X1-nya adalah negatif 5. Berarti negatif 5. Nah, lanjut. Nah, 6. Min dikali min adalah plus. Berarti ditambah 4. 3. Min dikali min adalah plus. Juga ditambah 5. Berarti M-nya adalah 10. 6 tambah 4, 10. 3 ditambah 5, 8. 10 ter 8 ini kita kecilin. Cara mengecilnya adalah dibagi bilangan prima. Ambil bilangan prima terlebih dulu yang kecil. Prima yang kecil adalah bilangan 2. Berarti dibagi dengan 2. Yang ini dibagi dengan 8. Berarti 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, sebentar lagi selesai ya, nak ya. Oke, saya lanjutin. Gradien yang saling tegak, sejajar, dan tegak lurus. Ini sebentar lagi selesai. Gradien sejajar. Gradien sejajar itu nilai M1 dan M2-nya sama. Nah, misalkan di sini contoh soal. Tentukan gradien yang sejajar dengan persamaan Y sama dengan 3X ditambah 5. Penyelesaiannya kita tentukan dulu. Kalau soalnya Y sama dengan 3X ditambah 5, berarti kalian tentukan terlebih dahulu gradiennya. Gradiennya adalah 3. Nah, ciri sebuah gradien itu ada di depan variabel X. Nah, kalau pertanyaannya, ini adalah sebagai M1. Nah, gradien yang pertama kita tentukan tadi ini sebagai M1. Berarti M1 sama dengan M2, M1-nya berapa? 3. Berarti M2-nya adalah 3. Seperti ini aja. Lanjut. Nah, jadi gradiennya yang sejajar adalah 3. 3 dapat dari mana? Dapat dari situ tadi. Oke, gradian yang tegak lurus. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukan gradien yang sejajar dengan persamaan negatif Y sama dengan 3X ditambah 5. Kita tentukan dulu gradiennya
Nah, ini gradiennya 3. Oke, ini sebagai M1. Nah, rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M1-nya adalah 3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Di M2-nya adalah min 1 per 3. 3-nya dapat dari sini. Nah, jadi gradiennya adalah negatif 1 per 3. Kurang lebih seperti itu, nak. Ya. Nanti setelah ini kalian bisa buka kelas daring. Di situ ada tugasnya. Tugasnya di sini. Bentar, saya bukain di kelas daring. Nah, ini tugasnya sudah ada. 8484. Oke. Di sini ini ada tugasnya. Aktivitas materi nanti video ini akan saya masukkan ke sini, tugasnya di sini ada. Kamu perhatikan di tugas. Tugas dikumpulkan terakhir tanggal 10 November. Kalau kalian tugasnya terlambat, dikurangi 20. Nah, di sini soalnya ini ada 3 nomor. Yang pertama adalah LKS halaman 39, nomor 1 dan sampai nomor 4. Kemudian ada soal lagi. Nah, soal yang kedua adalah saya udah ada soalnya dari saya. Tentukan gradien yang sejajar. Ini soalnya. Nomor 3 soalnya tentukan gradien yang saling tegak lurus. Ini soalnya. Jadinya semuanya totalnya ada 10 nomor. Nanti kamu soalnya dikerjakan di buku PR-nya, di sini ada cara mengerjakan, kemudian fotonya hasil pekerjaan tersebut, kemudian digabungin. Nah, kemudian disimpan dalam bentuk JPG bukan PDF, kemudian dikirim di kelas daring. Nanti akan ketahuan. Nah, ini fotonya minta JPG. Nah, kayak gitu, nak. Nah, di sini kalau pengen kamu lihat di sini ada contoh contoh pekerjaan yang kemarin. Kalau kalian sudah mengerjakan akan seperti ini. Sorry, mana lah, Pak? Nah, seperti ini. Kalau sudah ngirim akan seperti ini, di saya akan muncul. Nah, pada saat saya klik, nah ini gambarnya kerjaan kalian. Ini tugas yang pertama kemarin. Nah, ini akan nanti saya koreksi. Kalau udah saya koreksi, sebentar. Kalau udah dikoreksi seperti ini. Nah. 8B belum ada. 8C ada nggak? Ah, ini kayak gini. Nah, kayak gini, nak. Ini kerjaan teman kalian, sudah dikerjakan tugas yang 1. Oke, seperti ini. Nanti akan ketahuan. Nah, jika sudah dikoreksi, nilainya akan muncul, keterangannya juga akan muncul. Kayak gitu. Contoh lagi. Nah, kayak gini. Yoga, ini udah Yoga bisa melihat pekerjaannya udah dinilai sama Pak Didi apa belum. Kalau sudah dinilai, pasti dinilai aktivitasnya Yoga akan muncul nilainya. Nah, ada keterangannya seperti ini. Misalkan bagus, selamat, semangat dalam belajar. Ini tugasnya kalau saya klik, kalau udah dikirim, akan ketahuan. Nah, ini tugasnya juga. Udah jadi 1. Nah, ini maksud saya seperti ini. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 sudah dikumpulkan jadi 1 dalam 1 file. Makanya akan kekirim semua. Bapak tinggal ngoreksi. Kayak gitu. Nanti Bapak yang ngoreksi. Oke ya, paham ya? Paham ya, nak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, saya minta tolong pada kalian semuanya. Nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan sampai terlambat. Yang bab 1, yang kemarin tugas 1 belum selesai, mohon dengan sangat dicicil. Jangan sampai kalian nanti rapotan semester 1 nilainya jelek lagi. Seperti nilai progres kemarin. Pak, misalkan saya tidak bisa mengirim di kelas daring.
Silahkan kamu ke sekolah. Tugasnya, ya kalau ke sekolah tidak perlu bawa LKS. Ya, nah ya, yang dikumpulkan buku PR-nya saja. LKS-nya nggak usah dikumpulin. Ya, jangan dikumpulin ke LKS-nya. Nanti khawatir saya kalau LKS-nya dikumpulin, ada yang ngaku-ngaku punya siapa, si A, si B, atau ngambil. Hilang lagi. Lebih baik buku PR-nya saja yang dikumpulin. Ya, diletakkan di meja Bapak di lantai atas, ada di lantai 2.